Shalom, selamat pagi, selamat siang semuanya. Apa kabar Bapak-bapak, para profesional maupun para pimpinan perusahaan? Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Jalani hari-harinya? Terima kasih. Puji Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Baik Bapak-bapak dan profesional, mari kita sebelum kita membacakan khotbah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhanlah Bapa, puji syukur Tuhan kehadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Ya Tuhanlah Bapa, berikanlah kami Tuhan Roh Kudus-Mu untuk bisa memberitakan firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini dapat terjamah di hati para kaum profesional maupun pimpinan perusahaan ya Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu ini. Tuhan Allah Bapa, doa ini kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baik Bapak-bapak dan para profesional muda, nas kita hari ini diambil dari Kejadian 28 ayat 10 hingga 22. Demikian bunyinya. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka berbaringlah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun dari tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembangkan ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini
akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu persembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkannya dan juga memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca tadi nats ini, yaitu dari ayat 10 sampai 22, tentu Bapak dan Ibu bertanya dalam hati, mungkin pernah juga akan merasakan seperti apa yang dialami oleh Yakub ini, yaitu adalah apakah Bapak dan Ibu pernah dikeluarkan dari perusahaan dan ketika dikeluarkan menjadi bingung apa yang harus dilakukan? Dan juga mungkin Bapak-bapak pernah merasakan ketika ditinggalkan oleh teman-teman sejawat dan merasa kesepian, tidak punya teman, dan keluar dari zona nyaman saudara-saudara. Dan apakah Bapak dan Ibu para profesional pernah merasa sangat asing dengan pekerjaan dan tugas baru yang telah diberikan kepada Bapak dan Ibu? Dan apakah Bapak dan para profesional dan pimpinan perusahaan juga punya ambisi atau bermimpi kepingin menjadi pemimpin yang besar, memimpin menjadi menjembatani sebagai jembatan di masa depan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 ini itu menjelaskan secara singkat, kita bisa lihat bahwa Yakub baru saja menipu ayahnya dan dia mendapat berkat dari bapaknya, sehingga dia merasa ketakutan karena telah ketakutan sama abangnya, seorang pemburu yang memiliki badan yang kekar. Oleh karena itu, ibunya menyuruh dia supaya pergi dari rumah, supaya pasti dengan mengetahui ini, kakaknya akan marah sekali kepadanya, sehingga ibunya menyuruhnya untuk pergi. Dan inilah menjadi titik balik besar dalam kehidupan Yakub, di mana pada saat itu di Betel, inilah Yakub mendapat mimpi yang menyebabkan adanya perubahan besar dalam dirinya. Di sini juga Yakub melakukan perjalanan yang berhari-hari dan sangat melelahkan. Dan juga kita lihat bahwa pada titik ini Yakub membutuhkan adanya Tuhan di sisinya. Dan Tuhan akhirnya datang dengan mimpinya, di dalam mimpinya. Tentu kita tahu bahwa Tuhan sering menggunakan mimpi untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Di dalam mimpinya itu, Yakub melihat ada tangga dan ada melihat malaikat turun naik. Oleh karena itu, dari Kejadian 28 dari ayat 10 sampai 22 ini, Bapak-bapak dan para profesional yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai para profesional maupun para pimpinan, ada 8 hal yang kita bisa lihat di sini, yaitu menetapkan tujuan dan rencana. Kedua, mengembangkan ketekunan dan kesabaran. Ketiga, membangun hubungan spiritual dengan Tuhan. Keempat, percaya pada janji Tuhan. Kelima, memberkati dan melayani orang lain. Keenam, menghargai kehadirat Tuhan dalam kehidupan. Ketujuh, mengenang pengalaman rohaniah dengan tindakan konkret. Dan kedelapan, memberikan makna khusus pada pengalaman rohaniah. Baik Bapak-bapak dan para personal muda, kita akan bahas satu persatu. Hal ini sangat menggambarkan mulai dari ayat 10 maupun sampai ayat ke-20. Di nomor 1 kita tadi lihat
yaitu menetapkan tujuan dan rencana. Dasarnya itu kita bisa lihat dari ayat 10 yang mengatakan demikian, maka Yakub berangkat dan dari Berseba dan pergi ke Haran. Kita lihat bahwa Yakub meninggalkan Berseba secara sendirian. Tentu hal ini Yakub pergi dengan secara tergesa-gesa dan dia melarikan diri dari Esau karena dia takut akan bahwa Esau akan membunuhnya. Karena kita tahu bahwa selama ini Yakub adalah yang sering tinggal di rumah. Sehingga kita boleh selalu menyatakan bahwa Yakub adalah anak rumahan. Demikian yang selalu istilahnya. Dan sementara Esau adalah seorang pemburu yang tangguh. Dan sekarang Yakub diusir dan berada di luar dari zona nyamannya. Dan dia harus jauh dari ibu yang tercintanya. Dan juga ada kemungkinan dia juga akan mendapatkan hambatan-hambatan di luar yang tidak dia tahu. Seperti banyak orang lain, bahwa ketika kita keluar dari rumah, kita akan tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan. Itu menjadi kebingungan, apalagi hal ini adalah hal yang pertama yang kita lakukan. Dan itu akan membuat suatu hal yang membuat kita tidak merasa nyaman. Dan ini akan menjadi suatu hal yang melibatkan bahwa ini adalah suatu kehidupan baru yang belum kita hadapi. Dan kita lihat juga di sini Yakub adalah gambaran dari kita semua, yaitu kelelahan, tidak diinginkan, dan punya rasa bersalah yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan di sini Yakub adalah sebagai gambaran dari seluruh umat manusia yang memiliki tanpa harapan dan tanpa adanya Kristus di dalam dirinya sendiri. Dan dalam hal ini menjadi suatu bentuk yang menyedihkan dan menjadikan adanya kegelapan di dalam dirinya. Seperti kita tahu bahwa Yakub memiliki tujuan untuk pergi ke Haran. Dan mereka juga perlu menetapkan visi misi yang jelas. Dalam hal ini kita diajarkan sebagai para profesional, ketika kita pergi ke dalam satu tujuan, kita harus memiliki visi dan misi yang jelas tentang apa yang akan dicapai. Dan juga merancang langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Bapak-bapak, para profesional maupun para pimpinan perusahaan harus menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik dalam karier maupun bisnis kita. Ini juga mencakup target pencapaian finansial, pengembangan keterampilan, dan juga perluasan bisnis. Dan juga kita diajarkan di sini untuk merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan, termasuk strategi pemasaran, perencanaan keuangan, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, bapak-bapak, para pimpinan perusahaan, dan juga para profesional, yang kedua adalah mengembangkan ketekunan dan kesabaran. Kita bisa lihat dari ayat 11 ini, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Kita lihat tentu pada saat itu sudah sore hari dan matahari sudah mulai tenggelam. Tentu Yakub kepingin beristirahat dan dia pada saat itu berada di pinggiran kota yang namanya Luz pada saat itu, dan dia tahu bahwa di kota Luz itu adalah yang dia tidak pernah tahu bagaimana keadaan orangnya merasa. Dia merasa bahwa orang di Luz itu adalah orang yang aneh. Dia merasa tidak nyaman. Dan dia tahu bahwa
dia tidak akan berani memasuki di kota tinggal atau bermalam di kota Luz itu sendiri. Sehingga dia memutuskan untuk dia tidur sendiri di di tengah batu-batuan. Dan juga dia tidur mencari tempat di lereng batu-batuan, di lereng bukit yang penuhi oleh batuan, maupun batu kecil maupun batu besar. Dan tentu pada saat itu kita bisa bayangkan Yakub membereskan tempat tidurnya dan dia menemukan batu yang datar yang bisa mencari-cari batu yang bagus supaya dia bisa mendapatkan sebagai bantalnya. Dia akan berpikir bantal yang selalu dia lakukan di rumah berbeda dengan bantal sekarang. Tapi pada saat itu dia harus menerima kenyataan mencari bantal dari batu. Dan inilah pertama kali dalam hidupnya dia keluar dari zona nyaman. Bapak dan Ibu bisa bayangkan bagaimana posisi Yakub pada saat itu. Bahwa dia akan sulit tidur pada malam itu. Dia akan membayangkan bagaimana dia di rumah. Pada saat itu dia merasa seperti tunawisma, gelandangan yang tidak punya uang dan tidak berdaya sama sekali. Dan juga dia berbaring di sana. Tentu dia pada saat berbaring memikirkan ayahnya, memikirkan ibunya, memikirkan kakaknya Esau yang sudah di matanya, demikian marahnya kepadanya karena dia, Yakub telah merampas hak kesulungannya. Hal ini membuat dia gelisah dalam tidurnya. Dan dia pasti akan bertanya-tanya di dalam dirinya, wah bagaimana dengan saya ini? Apa yang harus saya perbuat? Dia selalu merenung. Tentu pada saat itu dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga tentu akan melakukan apa yang akan diinginkannya. Tapi hal itu dia harus membayar harga yang telah dia lakukan. Di sini dengan kesabaran sendiri, dia membereskan tempat tidurnya dari bebatuan, dia menunjukkan ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi perjalanan yang panjang dalam situasi yang tidak nyaman ini. Di sini kita diajarkan Bapak dan Ibu adanya suatu ketekunan dan kesabaran, bahwa ketekunan dan kesabaran itu menjadi penting dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, baik dalam bisnis maupun karir bapak-bapak dan ibu. Bapak-bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, di sini kita dapat lihat bahwa adanya perlu mengembangkan mentalitas yang gigih dan bertahan dalam menghadapi rintangan. Dan dari si ayat ini kita bisa juga lihat, kita bisa berlatih untuk menghadapi kegagalan dan ketidakpastian dengan penuh kesabaran, belajar dari setiap pengalaman, dan terus berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di nomor 3 disebutkan adalah membangun hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita bisa lihat dasarnya adalah ayat 12, sebutkan, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Bagi orang yang kesepian, tentu ini menjadi hal yang sangat baru buat dia. Karena inilah pertama sekali dalam hidupnya mendapatkan mimpi, melihat sebuah tangga didirikan di bumi dan puncaknya mencapai surga. Dan di tangga itu para malaikat Tuhan turun naik. Seperti demikian Tuhan juga berbicara melalui mimpi ini. Dan ini adalah mengingatkan kita bahwa tangga ini pertama-tama dimasukkan untuk mengingatkan Yakub adanya jurang pemisah antara jiwanya dengan Tuhan. Dengan hal ini, Tuhan tadi Yakub telah merampas hak kesulungan saudaranya,
dan dia berbohong, dan dia menipu, dan ini akan merasakan suatu penyesalan buat dia. Tapi pada saat itu dia mendapatkan mimpi, mendapatkan suatu adanya pemisahan antara jiwanya dan Tuhan. Dan ini menjadi memperlihatkan ada komunikasi antara dia dengan Tuhan pada saat itu. Tangga ini juga mengingatkan pada jalan di mana jiwanya dapat kembali kepada Tuhan. Dari masa merasa bersalah itu, dia mendapatkan tangga itu bahwa Tuhan telah mendekatkan diri kepada dia. Dan faktanya bahwa tangga itu mencapai dari bumi ke surga dan menandakan adanya penyediaan lengkap rahmat ilahi bagi kehidupan manusia. Sampai kepada kebutuhan terdalamnya tangga datang, sampai kepada kehadirat Tuhan tangga tercapai. Dan penglihatannya ada malaikat turun naik. Dimasukkan itu adalah melambangkan adanya kebebasan komunikasi, memberitahukan akses ke Tuhan, dan konstan serta gratis, bahwa ada komunikasi yang mudah antara bumi dan surga. Apa yang kita lihat dari tangga itu? Kenapa ada tangga? Yakub di sini bermimpi di mana dia melihat sebuah tangga bersandar di bumi dengan puncaknya mencapai surga dan malaikat Tuhan turun naik. Tangga yang dilihat Yakub adalah tangga besar dan sangat tinggi, mencapai begitu tinggi ke langit sehingga menyentuh langit tertinggi. Dan juga tangga ini dipenuhi dengan malaikat yang datang dan pergi, naik dan turun. Apa arti tangga ini? Ya, itu jelas adalah ada tangga antara bumi dan langit. Ada jalan, ada pintu gerbang, ada tangga menuju Tuhan. Bahkan Yakub sendiri menyebutnya sebagai gerbang surga. Kita tadi baca di ayat 17 tadi. Dan inilah yang dicari oleh seluruh umat manusia, di mana gerbang surga itu sendiri. Dan apa yang harus dilakukan? Dan siapa dan apa tangga itu? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tangga yang dilihat Yakub bukanlah tangga harafiah, karena dia melihatnya hanya sebagai penglihatan atau mimpi. Itu pasti mewakili sesuatu. Ini adalah satu simbol atau gambar yang paling sempurna dan indah di dalam Alkitab dan sangat mudah dipahami. Di sini kita bisa membandingkan dari ayat Kejadian ini dengan di ayat di Yohanes, yaitu kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 51, kita bisa berbandingkan antara Kejadian dengan Yohanes. Disebutkan di Yohanes 1 ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Di dalam hal ini Yesus mengetahui secara supernatural bahwa Nathaniel telah merenungkan arti tangga Yakub saat dia duduk di bawah pohon ara itu. Yesus berkata, Akulah tangga itu, benih Abraham yang dijanjikan. Yesus adalah jembatan antara Allah dan manusia. Dia yang membuka jalan bagi manusia dalam kebutuhannya yang sangat mendesak untuk memiliki akses kepada Allah di surga. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, disebutkan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ditambahkan lagi di 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6 mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas di sini bahwa tangga Yakub adalah salib Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, dia membuka jalan menuju kehidupan kekal bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia memberikan putra tunggalnya agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin apa yang telah dirasakan Yakub pada saat itu, lelah, kesepian, dikuasai kegelapan, tetapi dia berbaring dan dia melihat tangga ke surga, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Baik Tuhan maupun manusia yang telah mati dan bangkit kembali membuka gerbang surga bagi kita. Seperti yang Yakub alami dalam hubungan spiritual antara Tuhan dengan di dalam mimpinya tentang tangga yang menghubungkan bumi dan surga. Bapak-bapak sebagai para profesional dan para pimpinan, apa yang kita lihat di sini? Ya, sehingga kita perlu adanya pimpinan, perlu membangun hubungan spiritual dengan Tuhan, yaitu melalui doa, menyediakan waktu untuk selalu merenungkan firman Tuhan, dan kita dapat mendapatkan bimbingan dan hikmat dalam pengambilan keputusan dan menghadapi tantangan. Juga kita di sini selain fokus pada aspek material, bapak-bapak, para profesional maupun para pimpinan perusahaan juga harus membangun hubungan spiritual yang kuat dengan Tuhan. Kita harus menyediakan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan merenungkan arti hidup yang lebih mendalam. Dalam hubungan ini, kita akan mendapatkan hikmat dan bimbingan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menjalankan bisnis dan juga dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, Bapak dan Ibu, adalah percaya pada janji Tuhan. Di ayat 13-15 disebutkan adalah, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu, tanah banyaknya, dan engkau akan mengembangkan ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 4 hal yang kita bisa lihat dari sini, dari ayat dari ayat 13-15, yaitu ada 4 hal, yaitu kehadiran Tuhan. Disebutkan aku bersamamu. Kedua, perlindungan Tuhan dan akan menjagamu. Dan ketiga, pemeliharaan Tuhan, yaitu dan akan membawamu kembali ke negeri ini. Dan yang terakhir adalah janji Tuhan. Aku tidak akan meninggalkanmu sampai aku melakukan apa yang telah kubicarakan kepadamu. Tuhan berjanji memberkati Yakub dan keturunannya. Tentu para bapak-bapak profesional maupun pimpinan perusahaan juga harus percaya pada janji-janji Tuhan dalam hidup dan bisnis kita. Kita perlu meyakini bahwa Tuhan akan memberikan berkat
dan bimbingannya dalam perjalanan kita. Selama dalam perjalanan karir maupun menjalankan bisnis, pasti akan ada momen kesulitan dan juga tantangan. Bapak-bapak dan juga para profesional dan pimpinan perusahaan harus percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dan membimbing kita dalam setiap langkah demi langkah. Dan ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus ingat janji Tuhan dan tetaplah percaya bahwa Dia akan memenuhi janjinya. Di sini disebutkan bahwa Yakub telah diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kita, bapak-bapak, para profesional, dan juga pimpinan perusahaan, harus menjadi berkat bagi orang lain. Banyak sekali sekarang para pimpinan perusahaan sudah membuat CSR, yaitu untuk memberdayakan komunitas di sekitarnya, dan juga memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Tentu bapak-bapak sebagai pimpinan dan juga para profesional dan juga pimpinan perusahaan, hal ini adalah suatu kesempatan buat bapak dan ibu untuk bisa memberkati dan melayani orang lain, termasuk karyawan, mitra bisnis, maupun masyarakat sekitar. Dan tentu dari ayat ini yang kita dapat pelajarin adalah bisa menerapkan nilai-nilai etika dalam bisnis. Dan kita meluangkan waktu untuk memberdayakan dan memotivasi tim kerja dan berkontribusi positif dalam komunitas di sekitar perusahaan. Bapak dan para personal dan juga pimpinan perusahaan. Yang keenam adalah menghargai kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Kita bisa baca di ayat 16 dan 17. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Tentu penglihatan ini membangunkan Yakub dari tidurnya, dan dia heran menemukan Tuhan di mana dia mengikat dirinya sendirian dalam kondisi kesendiriannya. Tentu kita bisa lihat bahwa pada saat itu Tuhan memperlihatkan dirinya bahwa dia memberikan pesan kepada Yakub, yaitu kepada melalui mimpi, dan telah disampaikannya ke dalam mimpinya itu sendiri. Sekarang kita memahami dan menyadari bahwa Tuhan adalah sebagai pribadi, dan tentu bahwa pada saat itu Yakub terkejut menemukan bahwa surga begitu dekat meskipun dia jauh dari rumah. Dan saat itu juga dia merasa bahwa bumi penuh dengan surga baginya, dan dia merasa takut pada saat itu, dan dia menyadari bahwa tempat ini bukan tempat biasa, bahwa ini adalah tempat tinggal Tuhan, rumah Tuhan, dan juga pintu gerbang surga. Dan juga inilah untuk pertama sekalinya Yakub bersentuhan dengan Tuhan. Dan ini bertanda bahwa hasilnya adalah ada rasa kagum, rasa hormat, namun juga ada rasa ketakutan. Yakub bermimpi, memahami mimpi ini sebagai Tuhan yang mendobrak hidupnya, yaitu sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Yakub belum pernah bertemu dengan Tuhan secara pribadi sebelumnya. Tapi sekarang pada saat itu dia sudah melihat tangga surga, dan dengan melihat malaikat turun balik, dengan juga menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan dia juga merasa bahwa itu juga adalah Allahnya sendiri. Tuhan secara khusus menerapkan janjinya kepada Abraham dan Ishak melalui Yakub. Begitulah
cara Yakub memahami simbol dari mimpi ini. Yakub juga menyadari kehadiran Tuhan dalam pengalaman rohanianya dan menghargai tempat tersebut sebagai rumah Allah. Bapak-bapak, para pimpinan maupun para profesional, apa yang kita bisa lihat dari sini? Bahwa kita perlu menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga menghargai momen-momen rohania yang membawa kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Tentu bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan yang selalu berada dengan kesibukannya, sehingga dengan kesibukannya tidak sempat dan suka selalu melupakan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu, di sini dengan ayat ini, dengan firman ini, penting untuk selalu menghargai dan menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap momen hidup kita. Untuk itu, perlu kita juga sebagai para pimpinan perusahaan maupun profesional menyediakan waktu beristirahat, melakukan perenungan, dan tentu tetap terhubung dengan Tuhan. Dan tentu hal ini kita bisa mengenali momen-momen rohania yang membawa kita ke dalam kedamaian dan ketenangan. Serta dengan adanya waktu yang kita berikan, kita bisa merasa berterima kasih atas berkat yang kita telah terima. Nomor 7 yaitu adalah mengenang pengalaman rohania dengan tindakan konkret. Yaitu kita bisa lihat di ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Yakub tampaknya telah tidur lagi dan beristirahat sampai pagi. Dan kemudian pada saat itu dia bangun mengambil batu yang telah dia taruh sebagai bantalnya dan mengunduskannya kepada Tuhan. Dan menjadikan itu menjadi memperingati sebagai malam yang indah. Ini adalah ide yang bagus dan layak tentunya, bahwa tempat itu semakin sakral sebagai tempat pertama kali Yakub bertemu dengan Tuhan. Dia tidak ingin kehilangan sedikit pun kesan dan peristiwa yang begitu mengesankan itu. Tempat pertobatan itu menjadi adalah tempat dia melakukan pertobatan melihat Tuhan. Jadi tempat yang harus selalu diingat dan selalu dikenang. Yakub mengenang pengalaman rohanianya dengan Tuhan dengan mendirikan tugu peringatan sebagai tanda penghormatan. Bapak-bapak, para profesional maupun para pimpinan perusahaan, tentu kita perlu mengenang momen-momen rohania yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dan juga mengabadikannya dalam tindakan konkret. Hari ini bisa dilakukan melalui yaitu tindakan ritual, tindakan simbolis lainnya yang memperingati pengalaman spiritual yang berharga. Dan setiap momen rohania yang berarti harus diabadikan dalam tindakan konkret. Bapak-bapak, para pimpinan maupun para profesional, hal ini tentu sebagai memorial bisa membuat buku, membuat jurnal, membuat catatan, atau juga ritual khusus untuk mengenang pengalaman-pengalaman spiritual yang berharga. Dan juga kita bisa menggunakan momen-momen ini sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang berdampak positif dalam bisnis maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan para profesional yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di nomor 8 yaitu memberikan makna khusus pada pengalaman rohani. Di sini kita bisa baca mulai dari ayat 19 sampai 22. Disebutkan, ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota Tulus. Lalu
Bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kisah tentang Betel meninggalkan jejaknya pada bangsa Israel. Karena hal ini disebutkan setidaknya ada 2 kali dalam abad-abad sebelumnya. Hal ini kita bisa baca di Hosea 12 ayat 4 dan juga di Yohanes 1 ayat 51. Hal ini juga adalah sebagai pelajaran bagi kehidupan orang beriman dan juga bisa renungan yang sesama di dalam rahmat maupun wahyu terhadap Tuhan. Yakub memberi nama tempat itu Betel, artinya adalah rumah Allah sebagai tanda kekhususan dan makna rohania dari tempat tersebut. Demikian pula Bapak-bapak sebagai para profesional dan juga para pimpinan perusahaan perlu memberikan makna khusus pada momen-momen rohania yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi nama, memberikan tanda atau simbol khusus, atau membuat ritual yang memperingati pengalaman rohani tersebut. Dan juga memberikan makna khusus pada setiap pengalaman rohania dengan Tuhan. Misalnya memberikan nama khusus, simbol, atau tempat khusus yang menjadi tanda penghormatan atas kehadiran Tuhan dalam hidup dan bisnis. Untuk itu, Bapak-bapak dan para personal, kita bisa menjalin tradisi rohania yang berarti bagi tim kerja atau keluarga, seperti doa bersama sebelum rapat atau acara berbagi pengalaman rohania yang membawa inspirasi buat rekan-rekan kerja yang lainnya. Yakub juga berjanji setia pada Tuhan, mengaku Tuhan sebagai Allahnya. Oleh karena itu, bapak-bapak, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaan perlu berkomitmen untuk setia kepada Tuhan dan mengandalkannya dalam setiap aspek hidup dan bisnis bapak-bapak dan ibu. Dan juga dengan berkomitmen kepada Tuhan, maka kita akan merasa aman, diarahkan, dan mendapatkan berkat dalam perjalanan hidup dan bisnis kita. Oleh karena itu, kita harus setia kepada Tuhan, yang berarti adalah mengandalkannya dalam setiap langkah hidup dan bisnis kita. Oleh karena itu, Bapak-bapak, para pimpinan perusahaan maupun para profesional harus berkomitmen untuk tetap teguh dalam nilai-nilai agama dan etika dalam mengambil keputusan dan bertindak. Dan bapak-bapak dan ibu selalu ingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan dengan setia kepadanya. Dan kita akan merasa aman dan juga merasa terberkati dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Yakub berjanji untuk menyembahkan 1/10 dari segala yang Tuhan berikan kepadanya sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas berkat yang diterimanya. Bapak-bapak, para profesional maupun pimpinan perusahaan, hal ini perlu untuk berbagi berkat yang kita telah terima dan bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Dengan berbagi berkat dan bersyukur, maka kita menunjukkan penghargaan dan rasa syukur kita kepada Tuhan, serta melayani orang lain dengan kasih. Dan hal ini juga di saat kita berhasil mencapai tujuan dan mendapat berkat, maka kita sebagai para profesional maupun pimpinan perusahaan harus bersedia berbagi dengan orang lain. Dalam berbagi,
kita menunjukkan ada rasa syukur atas berkat yang kita telah terima dari Tuhan. Kita bisa melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, mendukung program pemberdayaan masyarakat, dan juga memberikan sumbangan pada yang membutuhkan sebagai bentuk penghargaan atas berkat yang telah kita terima. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dengan menerapkan tahap demi tahap dari firman Tuhan yang kita baca, yaitu Kejadian 28 ayat 10 sampai 28 ini, kita bapak-bapak sebagai profesional maupun para pimpinan perusahaan akan dapat membangun fondasi spiritual yang kuat dalam perjalanan hidup dan bisnis. Dengan melalui hubungan yang mendalam dengan Tuhan, ketekunan, percaya pada janji Tuhan, memberkati orang lain, dan bersyukur atas berkat yang diterima, maka kita akan mampu menghadapi tantangan dengan keyakinan dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan dalam karir maupun dalam bisnis maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Tuhan telah berbicara kepada kita. Tuhan sudah memberikan kebutuhan kepada kita, sehingga kita akan berkata demikian, Tuhan, jika Engkau dapat memberi saya berkat yang berlimpah, maka saya akan memberikan hidup saya kepadamu. Hal ini juga perlu jadi kita sadari bahwa ada kesepakatan terbaik antara kita dengan Tuhan, yaitu kita biarkan Tuhan selalu mengendalikan hidup kita. Biarkan Dia menjadi Tuhan yang terbaik buat kita. Sehingga kita percaya bahwa Allah akan selalu melakukan yang terbaik buat kita. Dimanapun bapak-bapak, para profesional maupun pimpinan perusahaan berada pada saat ini, pada inilah menjadi titik kebutuhan kita dengan kasih karunia-Nya. Sehingga Tuhan akan berkata demikian, Akulah Tuhan, Aku bersamamu dan akan menjagamu kemanapun kamu pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu sampai aku melakukan apa yang telah aku janjikan kepadamu. Oleh bapak-bapak dan ibu para profesional, apa yang ingin bapak dan ibu inginkan dalam perusahaan sehingga kita akan berkata demikian. Ya Tuhan, mulailah pekerjaanmu dalam diriku. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhanlah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat menjalankan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan sebagai pimpinan perusahaan menjadi jembatan untuk jadi jembatan mengetahui masa depan ya Tuhan. Membawa para karyawan kami di dalam karyawan yang baik ya Tuhan. Dan kami selalu berpegang teguh kepadamu. Tuhan Allah Bapa, terimalah doa ini demi nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.